Selamat bergabung kembali di channel Pak TR, channel yang selalu memberikan informasi update guru dan siswa, serta pembelajaran bahasa Inggris dan juga informasi inspiratif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe untuk update video terbaru. Nah, kali ini Pak TR akan mencoba berbagi kepada adik-adik kami yang akan kuliah di perguruan tinggi, ya, baik itu swasta maupun negeri. Jadi beberapa tips yang harus kamu ketahui adik-adik kami ketika kamu nantinya kuliah, ya, di suatu perguruan tinggi negeri. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Karena apa? Dunia di sekolah itu sangat berbeda dengan dunia di kampus, ya. Jadi yang pertama sekali adalah kamu harus memilih jurusan, ya, yang betul-betul kamu minati dan kamu tertarik akan jurusan tersebut. Bisa contoh seperti ekonomi, ya, komunikasi, hukum, atau mungkin kamu bisa pilih jurusan bahasa Inggris dan itu benar-benar kamu sukai, ya, bukan karena disuruh atau ditekan, ya. Jadi benar-benar kamu pilih, sehingga nanti kamu ketika kuliah di perguruan tinggi itu kamu tidak merasa terbeban atau menjalaninya setengah hati, gitu ya, karena banyak yang mengalami hal tersebut. Nah, yang kedua, ya, sebelum kamu kuliah nanti di perguruan tinggi, coba buat list, ya, beberapa kampus yang cocok sesuai dengan minatmu, gitu ya. Apakah itu kota terdekat di mana kamu tinggal, atau mungkin di daerah lain, di provinsi lain yang mungkin juga nanti di sana itu ada keluarga, gitu kira-kira, ya. Nah, jangan sekali-sekali fokus hanya kepada satu perguruan tinggi. Coba cari sumber informasi kepada mengenai universitas tersebut, ya. Yang ketiga yang harus kamu ketahui adalah kamu harus sering-sering berlatih bagaimana mengatur waktu, ya. Karena seperti yang kita ketahui, ya, di universitas akan ada banyak tugas-tugas atau berupa tugas atau latihan yang diberikan oleh dosen-dosen, ya, sehingga kamu nanti harus lebih banyak berdiskusi atau mungkin kamu bisa mengikuti berbagai macam klub belajar yang bisa kamu gunakan waktumu untuk mengisi waktu luang. Nah, gitu dia. Nah, yang keempat, ya, kamu harus juga tahu bagaimana mengatur keuanganmu sendiri, gitu ya. Karena ada banyak juga, ya, mahasiswa-mahasiswa di kampus itu mungkin dikasih orang tuanya bulanan, ya. Jadi nggak sampai minggu ketiga itu bulanannya itu sudah habis, sehingga pinjam sana pinjam sini. Nah, itu yang banyak terjadi, gitu ya. Nah, artinya adalah di sini juga disampaikan adalah kampus itu adalah sesuatu tempat di mana kamu akan belajar menjadi dewasa yang seutuhnya, gitu ya. Banyak orang menjadi lebih dewasa itu adalah di dunia kampus, ya, ketika dia menjadi mahasiswa. Jadi kamu harus bisa mengatur keuanganmu sendiri, karena akan ada banyak mungkin pembayaran atau tagihan-tagihan yang harus kamu lunasi, ya. Nah, yang poin kelima yang harus kamu betul-betul ingat, ya, cobalah cari teman satu kos mungkin, ya, atau mungkin teman satu tempat tinggal itu. Cari teman yang memang satu visi, ya. Jangan katakanlah kamu niatnya mau belajar, rupanya kamu pilih temanmu yang hanya mau bermain-main saja, gitu ya. Karena kehidupan seseorang itu, latar belakang seseorang itu berbeda-beda. Mungkin kita datang dari keluarga yang sederhana, tidak berkelimpahan dari segi materi, dari segi materi, tetapi mungkin kita berteman dengan katakanlah anak-anak orang kaya, gitu ya, sehingga kita menyesuaikan style kita dengan kebiasaan dia. Nah, itu akan menjadi bahaya. Jadi mari kita cari teman kita yang sesuai, bukan artinya memilih-milih, ya, artinya kita dengan bijaklah memilih teman kita itu siapa yang tentunya dia bisa membawa kita ke arah yang positif. Karena
teman-teman di sekeliling kamu ini nantinya akan membentuk kamu menjadi teman-teman yang di sekeliling kamu itu nanti akan mempengaruhi kamu, akan menjadi apa kamu nantinya di lingkungan kampus gitu kira-kira. Selanjutnya yang harus adik kami pahami ya, kerjakanlah tugas-tugas atau katakanlah proyek-proyek yang diberikan oleh dosenmu dengan tepat waktu, dengan mandiri ya, jangan mencontek, artinya jangan mengcopy pekerjaan teman ya. Kerjakanlah secara antusias ya, karena perlu adik-adik kami pahami ya, suasana belajar di kampus itu akan sangat berbeda sekali dengan suasana belajar di sekolah. Artinya dosen itu tidak sama dengan guru pada umumnya di sekolah. Karena apa? Guru di sekolah itu cenderung masih mengingatkan tugas-tugas supaya dikerjakan, dikumpulkan gitu ya. Nah kalau dosen di kampus itu ya kadang tidak terlalu menyuruh kamu untuk melakukan apa gitu ya. Kamu harus mandiri mengerjakan segala sesuatunya. Nah gitu dia. Karena ya seperti kita tahu, guru di sekolah itu kan selalu menyampaikan kepada kita mengenai hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan, apa yang seharusnya tidak kita kerjakan. Kalau di kampus itu ya, kita tahu kamu bisa berbuat apapun sesuai dengan keinginan kamu, tetapi ingat ya, kamu sendirilah yang menentukan keputusan kamu sendiri gitu dia. Yang selanjutnya yang harus adik-adik kalian pahami adalah cobalah nantinya menjadi mahasiswa yang aktif ya, selalu terlibat dalam diskusi-diskusi ya, sering memberikan pertanyaan, tapi artinya pertanyaannya yang berkualitas gitu ya, jangan istilahnya seperti cari muka gitu, bukan. Artinya kamu selalulah aktif mencari informasi, menggali informasi ya, supaya kamu juga lebih memahami materi yang disampaikan dosen. Karena jujur aja ya, beberapa siswa yang aktif di sekolah dan mahasiswa juga yang aktif di kampus itu akan menjadi penilaian, menjadi poin penting bagi si dosen tersebut. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah buat adik-adik kami sekalian, coba temukan grup-grup belajar di sekitar kampus ya, yang tidak hanya membantu kamu secara akademik, tapi juga mungkin membantu kamu secara dalam hal kehidupan sosial, mungkin itu masalah keluarga. Ya cobalah ikuti grup-grup belajar atau diskusi belajar, nanti mereka yang mungkin memiliki masalah-masalah yang sama dan sudah tahu bagaimana solusi akan masalah tersebut, nanti kamu juga akan mendapatkan poin penting juga dari teman, dari anggota-anggota yang ada di kelompok belajar tersebut. Nah, demikian tips yang saya berikan, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Khususnya buat orang tua, jangan lupa bagikan informasi ini kepada anak-anak Anda supaya lebih bijak nantinya bagaimana menghidupi dunia kampus. Salam Pak TR, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini untuk info update selanjutnya. Terima kasih, selamat.